Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita yang paling pertama bersyukur, alhamdulillah masih diberikan hidayah, masih diberikan petunjuk untuk bisa merasakan manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an yang menjadi kalam Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya ada yang mengatakan, saya sudah baca Al-Qur'an, saya sudah berdoa, tapi kok doa saya tidak dikabulkan, tapi kok rasanya tidak memiliki efek terhadap kehidupan. Artinya jangan kita menganggap bahwa tidak dikabulkannya doa itu atau tidak terwujudnya keinginan kita merupakan satu tanda tercabutnya nikmat tersebut dari kita atau cara Allah menahan nikmat itu untuk kita. Tapi sebenarnya kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan ketika kita diberikan nikmat untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah doa itu diijabah ataukah doa itu tidak diijabah. Justru hilangnya nikmat yang sebenarnya bukan ketika kita kehilangan barang atau suatu benda, tapi hilangnya kenikmatan yang sebenarnya adalah kehilangan kenikmatan ketika kita sudah tidak bisa lagi berdoa, kita sudah tidak bisa lagi duduk menikmati bacaan Al-Quran berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sangat aneh ketika kita bisa tertawa di luar sana, sama teman-teman bisa ketawa, tapi giliran sama Allah, kita malah terasa kaku, malah merasa kebingungan. Terus bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Quran, tapi kita nggak paham, kita nggak ngerti. Biasanya ini kalau di pondok pesantren, ini ditanyakan sama santri-santri baru. Ustadz, ngapain saya baca Al-Quran padahal saya nggak ngerti artinya? Untuk apa saya sholat? Saya nggak tahu maksudnya. Saya biasanya menjawab, justru cara itu lebih baik, itu lebih tepat, itu lebih bagus. Ditanya, loh kok bisa begitu Ustadz? Saya bilang, orang baca Al-Quran karena dia paham, itu wajar. Jika seandainya nanti meninggal, ditanya malaikat, kenapa baca Al-Quran? Saya paham, wahai malaikat, atau saya paham ya Allah. Tapi jika seandainya dia meninggal, kemudian ditanya sama malaikat atau ditanya sama Allah, kamu nggak paham Al-Quran, kok pengen baca Al-Quran? Maka dia akan menjawab, saya nggak paham saja, saya ingin membaca, apalagi sama engkau dikasih pemahaman. Ya Allah, doa saya tidak dikabulkan saja, saya masih berdoa, apalagi sama engkau dikabulkan. Ya Allah, saya nggak bisa ngaji aja, masih mau mengaji, apalagi sama engkau diberi kemampuan untuk mengaji. Ibaratnya kalau anak-anak muda zaman sekarang, lamaran ditolak aja masih nekat melamar, apalagi kalau ada jaminan untuk diterima. Nah itu kita lihat yang mana yang lebih hebat kira-kira. Orang yang yakin dia diterima kemudian dia melamar setelah tahu pasti akan diterima, atau orang yang main nekat aja, mukanya jelek, hidungnya tese, hitam, keriting, nggak jelas bentuknya misalnya. Saya ini jelek-jelek, alhamdulillah sudah anak satu ya. Modal nekat. Coba ibu-ibu saya tanya, lebih takjub dengan orang yang sudah dipastikan diterima lamarannya, lalu dia melamar, atau pilihan yang kedua, dia ini nggak pasti diterima, tapi nekat melamar. Kira-kira hebatan yang mana? Yang nekat. Lebih hebat yang nekat. Lebih hebat yang kedua ya, yang nekat ya. Artinya dalam ibadah juga begitu. Ya. Kita bisa beranggapan begini di hadapan Allah ketika ditanya, kamu pilih surga atau pilih neraka? Saya pilih surga ya Allah. Memang pernah lihat surga? Nggak pernah lihat ya Allah. Terus kenapa pengen masuk? Lah saya nggak pernah lihat aja saya kepingin masuk, apalagi saya pernah lihat. Ya, jadi ini ketidaktahuan kita itu jadi kenikmatan yang sangat besar, menjadi alasan kita agar bisa menjadi hamba yang pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nggak pernah lihat surga tapi kepingin masuk surga. Ini luar biasa sekali. Nggak bisa berenang, nekat nyelam. Ini sangat luar biasa. Ini siapa ini? Dalam, Masya Allah. Nggak usah dikomentari, biarin. Udah ada malaikat yang tugas nyatet. Capean nyatet malah buang-buang tenaga. Didengarkan aja udah. Kalau ada yang baik dari Allah, kalau ada yang salah dari setan. Insya Allah saya nggak salah ya. Nah tadi sama-sama kita mendengar surat Al-Kahfi. Ini
salah satu surat di dalam Al-Quran yang disunnahkan untuk selalu dibaca pada setiap malam Jumat. Ada salah satu hikmah kenapa kok harus surat Al-Kahfi sih? Surat Al-Kahfi ini salah satu surat yang menceritakan kisah tentang para pemuda yang berpegang teguh kepada akidah yang benar, yang berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan setiap pekan kita membaca surat ini, setiap Jumat kita membaca surat ini, semoga kita merasa agar selalu kembali muda. Jadi cara awet muda itu bukan pakai skincare atau pakai barang apapun itu, ya. Tapi baca surat Al-Kahfi setiap Jumat. Agar apa? Agar jiwanya kembali muda. Walaupun umurnya tetap tua. Karena perkara muda dan tua bukan perkara usia, tapi perkara kejiwaan. Selama jiwanya masih memiliki cita-cita, masih memiliki semangat, masih memiliki giroh, masih ada tujuan yang ingin selalu dicapai, artinya orang tersebut masih muda. Ya. Salah satu yang ajaib, yang sangat menakjubkan di surat Al-Kahfi ini adalah ayat ketika Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Wahai Muhammad, kami akan kisahkan kepada kamu satu cerita yang benar. Tentang apa? Innahum fityatun. Nah, di sini Allah menyifati mereka apa? Innahum fityatun. Mereka adalah para pemuda. Ini yang pertama. Amanu bi rabbihim. Yang kedua, mereka beriman kepada Tuhannya. Ayat 13 kalau mau lihat. Yang ketiga, wazidnahum huda. Ketika mereka sudah beriman kepada Tuhannya, maka Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, warabatna ala qulubihim. Dan kami kuatkan hati mereka, kami teguhkan keyakinan mereka. Idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Ya, ketika mereka berdiri menyampaikan satu kebenaran, mereka mengatakan di hadapan raja yang zalim pada saat itu bahwa Tuhan kami adalah Tuhannya langit dan bumi. Yang dimana kita ketahui bahwa pada saat itu para pemuda ini dipaksa untuk mengakui ketuhanannya sang raja. Apa sebabnya sang raja mengaku Tuhan? Sebab daripada sang raja ini mengaku Tuhan, salah satunya karena seumur hidupnya dia nggak pernah sakit. Jadi kalau kita sedang sakit, ada di antara kita yang pada saat ini sedang kurang sehat, harusnya bersyukur. Karena kalau sehat terus nggak pernah sakit, nanti takutnya ngaku Tuhan. Ya. Jadi raja ini tidak pernah sakit, lalu dia bertanya pada 6 pemuda. Jadi pemuda ini ada 6, 3 di kanannya raja, 3 di kirinya raja. Jadi mereka ini adalah menteri kerajaan tadinya. Tapi yang di Quran katanya 7 Ustadz. Iya 7 sama penggembala. Nanti kita ceritakan. Jadi 3 di kanan raja, 3 ada di kiri raja, tingginya sama, posturnya sama, gantengnya sama, cerdasnya sama. Mereka kehidupannya selalu membersamai sang raja. Hingga pada suatu waktu si raja ini bertanya, pernahkah di antara kalian yang melihat saya ini sakit seumur hidup? Mereka sepakat menjawab, tidak pernah wahai raja. Pernahkah kalian melihat saya ini mengalami luka sedikit saja selama hidup? Tidak pernah wahai raja. Lalu raja ini bertanya, sekarang saya tanya ke kamu, Tuhan itu pernah sakit tidak? Tidak pernah raja. Artinya yang tidak sakit itu adalah Tuhan. Artinya saya adalah Tuhan, kata si raja tersebut. Nah, ini menunjukkan kepada kita kenapa kok Allah membuat kita ini sakit, terkadang kita dibikin lemah, terkadang kita dibikin memiliki rasa ketakutan, kadang kita dibikin punya kekurangan. Tujuannya apa? Yang pertama, Allah ingin menunjukkan bahwa yang maha sempurna itu hanya Allah. Biasa kalau ada santri-santri yang tawakalnya berlebihan, di pondok itu ada beberapa santri, beberapa pelajar, murid, itu mungkin alasannya karena dia malas belajar, dia pakai alasan tawakal. Ketika ditanya, sudah 6 tahun mondok tapi kok masih bodoh, sudah 6 tahun mondok tapi kok belum bisa bahasa Arab, belum hafal Al-Quran. Biasa alasan mereka, yang maha alim, yang maha pintar itu cuma Allah. Kalau saya bodoh itu nggak masalah, Ustaz. Ya, kalau yang bodoh itu saya tidak masalah. Yang masalah itu kalau Allah yang bodoh, nah itu baru masalah. Tapi kan, alhamdulillah Allah itu Tuhan yang maha benar, yang maha memiliki ilmu, sehingga tidak masalah. Selama yang bodoh saya tidak masalah. Artinya kalau kita pakai dalam kehidupan, selama yang miskin saya tidak masalah.
Karena hanya Allah yang maha kaya. Selama yang jelek saya tidak masalah. Selama Allah yang maha indah, yang maha memiliki keindahan. Selama yang susah saya tidak masalah. Selama Allah yang maha memudahkan segala urusan. Artinya kita ini bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Jadi surat Al-Kahfi ini kembali lagi menerangkan tentang sifat 6 pemuda tersebut. Ya, 6 pemuda ini mendebat sang raja, ya, melontarkan, menyampaikan kebenaran di hadapan sang raja yang pada saat itu mereka tidak memiliki pengikut. Lalu ketika mereka sudah menyampaikan semua kebenarannya, karena bagi mereka tidak mungkin mereka yang sedikit bisa mengalahkan kezoliman yang begitu besar pada saat itu, sehingga mereka lari meninggalkan kerajaan, tapi setelah menyampaikan tanggung jawab mereka, menyampaikan kewajiban mereka untuk selalu berbicara yang benar. Ketika mereka lari dari kerajaan, di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pengembala, yang dimana pengembala ini, singkat cerita, pengembala ini ingin ikut dengan mereka. Ya, jadi yang pintar ini 6 orang. Yang satu ini nggak tahu pintar apa enggak. Orang ketujuh ini jangan-jangan orang awam, ya, kayak anggap aja pemulung lah, orang-orang pinggir jalan. Tapi karena ikut-ikutan dengan ustadz, ya ini barokahnya. Kalau kita berteman dengan orang jahat, ya kadang-kadang kita kecipratan jahatnya. Kalau kita berteman dengan orang baik, kita kecipratan baiknya. Contohnya apa? Orang ketujuh yang terakhir di antara mereka yang tidak tahu dia ini orang alim atau enggak. Pokoknya dia lihat ini kayaknya orang pintar, saya orang bodoh. Kapan lagi orang menolong orang pintar. Akhirnya yang ketujuh ini, si pengembala ini ikut dengan 6 orang tersebut, dan ternyata anjingnya juga tidak mau kalah. Nama anjingnya Kitmir. Namanya siapa? Kitmir. Ternyata Kitmir ini nggak mau kalah anjingnya ini. Anjingnya pengembala ini ikut juga. Sudah dilempar sama pengembala, jangan ikut, biarkan kami saja yang pergi. Dilempar, tetap nggak mau anjingnya. Tetap ikut. Nah, akhirnya ditunjukkan pada satu goa, mereka tinggal di dalam goa itu hingga tertidur sampai berapa tahun? 309 tahun lamanya. Artinya ini bagian daripada kekuasaan Allah. Makanya kalau lagi ngelihat suami kok hobinya tidur, jangan marah-marah ibu. Ya, alhamdulillah suami saya nggak bisa tidur sampai 309 tahun. Coba bayangin kalau suaminya ibu-ibu Ashabul Kahfi. Apa nggak pusing kepala itu ya? Bingung banguninnya. Nah, tidur selama 309 tahun. Tapi yang dicatat di dalam sejarah kebaikannya bukan hanya 6 orang itu, bahkan orang ketujuh, pengembala kambing yang tidak mengerti apa-apa, orang awam, sekedar ikut pada kebenaran, dia tahu ini pasti orang benar, saya ikuti dia, juga ikut kecipratan barokahnya, kecipratan fadilahnya. Bahkan jangankan itu, anjingnya Ashabul Kahfi saja ikut mendapatkan kemuliaan karena membela para kekasih-kekasih Allah. Itu binatangnya. Itu anjingnya Ashabul Kahfi yang disebutkan sampai 3 kali di dalam satu surat. Ya. Kalau nama kita nggak ada yang disebut ya. Nama saya nggak ada dalam Al-Quran. Namanya ibu-ibu nggak ada juga dalam Al-Quran ya. Ini malah namanya anjing disebut di dalam Al-Quran. Wah, ini kalah mulia kita sama binatang ini. Artinya di sini yang menjadi pelajaran, kalau kita tidak bisa menjadi orang baik, minimal kita bisa mengikuti orang baik. Minimal kita belajar untuk mengikuti orang baik. Kalau tidak bisa mengikuti orang yang baik, tidak bisa belajar mengikuti orang yang baik, paling tidak kita tidak mengganggu orang yang sedang berjuang di jalan kebaikan. Sudah 15 menit belum? Masya Allah. Sudah Ustaz, Insya Allah. Nah, itu singkatnya. Ya. Kemudian kesimpulan daripada satu surat ini intinya ditutup di ayat yang terakhir. Apa itu bunyinya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Jadi surat Al-Kahfi ini menceritakan apa saja? Ashabul Kahfi, Nabi Musa dan Nabi Khidir, menceritakan tentang Zulkarnain. Tapi dari semua kisah ini, dari semua cerita ini, kesimpulannya ada pada ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Siapa yang menginginkan atau mencintai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia melakukan amalan yang soleh atau berbuat kebaikan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai terjerumus
terjerumus pada kemusyrikan atau mensekutukan Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah, dan mengempatkan Allah. Jangankan Allah, ibu-ibu saja kadang-kadang kalau berbicara angka 2, itu yang tadinya sehat langsung migrain dadakan ya. Apalagi Allah. Kalau kita saja nggak mau diduakan, maka jangan pernah mencoba-coba untuk menduakan Allah. Inilah hadza. Kalau ada pertanyaan, silakan.